Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Kanita Sukmardani dengan nomor induk mahasiswa 0206242071. Saya adalah mahasiswa Hukum 2B dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Hadirnya saya di sini, saya akan membacakan kisah teladan sahabat Nabi Abu Kilabah yang selalu bersyukur dan sabar. Di sebuah kota bernama Basrah, hiduplah seorang sahabat Nabi yang sangat istimewa. Namanya adalah Abu Kilabah, atau yang dikenal dengan nama lengkap Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Dia termasuk seorang perawi yang sering meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Abu Kilabah adalah sosok yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat zuhud, yang berarti ia hidup sederhana dan jauh dari kesenangan duniawi. Suatu hari Abu Kilabah ditanya oleh seseorang, "Siapakah orang yang paling kaya?" Dengan bijak ia menjawab, "Orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur atas yang diberikan Allah kepadanya." Lalu orang itu bertanya lagi, "Lalu siapakah orang yang paling berilmu?" Abu Kilabah menjawab, "Orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya melalui pemberian itu." Suatu ketika, Abdullah berada di daerah perbatasan, di sebuah tempat yang sepi di Mesir. Dia melihat sebuah kemah kecil yang tampak sangat sederhana. Penasaran, ia mendekati kemah itu dan menemukan seorang laki-laki yang tidak biasa. Laki-laki itu terbaring di dalam kemah dengan tangan dan kaki yang buntung, telinganya sulit mendengar, dan matanya buta. Namun, meski dalam keadaan yang sangat sulit, ia terus mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku." Abdullah merasa heran dan bertanya, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" "Demi Allah, meski aku dalam keadaan seperti ini, aku bersyukur. Aku masih memiliki lisan yang bisa berzikir dan bersyukur kepadanya. Aku juga memiliki anak yang selalu menuntunku ke masjid dan menyuapiku. Namun, sudah 3 hari dia tidak pulang. Bisakah engkau mencarikan dia?" jawab laki-laki tersebut. Abdullah pun berjanji untuk mencarikan anaknya. Setelah mencari, ia menemukan jenazah anak laki-laki itu yang telah diterkam singa. Dengan hati yang berat, Abdullah kembali ke kemah dan berkata kepada laki-laki itu, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." "Nabi Ayub diuji dengan kehilangan harta dan anak-anaknya. Bagaimana ia menghadapinya?" tanya Abdullah kembali. "Ia bersabar," jawabnya. Abdullah bertanya lagi, "Dan ketika ia sakit parah, bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang beritahu, di manakah anakku berada?" Akhirnya Abdullah berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di hamparan gunung pasir. Namun ia telah diterkam oleh binatang buas. Aku turut berduka cita, dan semoga Allah melipat gandakan pahala untukmu untuk bisa senantiasa bersabar," lanjutnya. Mendengar itu, laki-laki pemilik kemah berkata, "Alhamdulillah, Allah telah meninggalkan keturunan yang bermaksiat kepadanya." Setelah mengucapkan syukur, ia menarik napas panjang dan meninggal dunia. Abdullah merasa sangat sedih, tetapi ia tahu bahwa pria tersebut adalah sosok yang mulia. Ia kemudian membaringkan jenazahnya dan meminta bantuan kepada beberapa orang yang lewat. Mereka ternyata mengenali jenazah tersebut sebagai Abu Kilabah. Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Ia pernah diminta menjadi hakim, tetapi ia menolak jabatan itu dan memilih hidup sederhana, jelas para warga. Kisah Abu Kilabah mengajarkan umat muslim tentang sikap bersyukur dan sabar. Meskipun ia hidup dalam kesederhanaan dan menghadapi berbagai kesulitan, ia tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.